Kaulah penguasa hatiku, tak ada seperti dirimu, terkasih yang bimbing hati muridnya, hingga kenal pada Robnya, hingga cinta Tuhannya. Saat cinta menemui cinta, terkasih kini waktunya telah tiba, tersayang mengungkap isi di hati. Engkau takkan terganti hingga kami kembali. Kami datang ke istanamu untuk meluapkan rasa rindu. Al-Habib Amin Muhsin bin Ali Al-Hinduan, kuserahkan seluruh hidupku karena kau penguasa hatiku. Al-Habib Amin Muhsin bin Ali Al-Hinduan. Waktu terbaikku bersamamu, pemimpin hati, ku serahkan semua jiwaku, pengobat hati, karena aku milikmu. Aku jadi muridmu, engkau jadi rajaku. Rahiman wa rahimakumullah. Malam hari ini kita berada di satu tempat yang begitu mulia, tempat yang diberkahi oleh Allah, dan kita berkumpul di hadapan pusara kekasih kita, kekasih Rabbul Alamin, guru kita Al-Habib Amin bin Muhsin Al-Hinduan. Semoga kita yang hadir pada malam hari ini diakui oleh guru kita sebagai muridnya. Amin ya Allah. Dan kelak akan berkumpul dengannya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tepat pada hari ini, hari perjumpaan guru kita dengan Tuhan. Menurut jalan hidup, hari ini adalah pesta pernikahan, hari yang sangat membahagiakan, karena di hari ini bertemunya seorang kekasih dengan yang ia cinta. Sehingga kita berkumpul layaknya sebuah undangan acara pernikahan, tentu akan diundang orang-orang yang memiliki hubungan dengannya. Kita yang hadir di sini semuanya mengingat, mengenang hari berjumpanya seorang kekasih dengan sang kekasih. Dan kita juga termasuk orang-orang yang telah mendapatkan undangan dari guru kita untuk menyaksikan kebahagiaan ini. Dan semoga kebahagiaan ini kekal abadi sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan akhwat rahiman wa rahimakumullah. Sedikit kita mempelajari tentang tarekah. Kalau ditanya semuanya sudah bertarekah belum? Maka semuanya bilang sudah. Tetapi keilmuan tentang tarekat mungkin masih banyak yang kurang dan perlu diisi lagi tentang keilmuan tarekat ini. Ikhwan akhwat rahiman wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-turuq ila Allah ka'anfasil makhluk." Jalan orang untuk menuju kepada Allah banyaknya seperti nafasnya setiap makhluk. Jalan orang yang ingin menuju kepada Allah banyaknya seperti nafasnya makhluk-makhluknya Allah. Banyak atau sedikit? Banyak. Dari hadis ini ada dua poin yang perlu kita ketahui. Yang pertama, bodoh, aneh bin ajaib jika jalan menuju kepada Allah yang begitu banyak, tetapi orang ini tidak menemukan jalan itu. Jalan yang sudah begitu banyak yang disiapkan oleh Allah, tetapi dia tidak menemukannya, aneh bin ajaib.
Itu yang pertama. Kesimpulan yang nomor 2, jika banyak biasanya membuat orang bingung. Orang kalau mau datang ke undangan, habis mandi kitanya, kemudian dibuka lemari, banyak baju yang tersusun. Kadang-kala kita bilang, mau pakai baju yang mana ya? Bingung. Kenapa? Karena terlalu banyaknya baju yang bisa dipakai. Karena di dalam, bukan hanya di dalam berjalan kepada Allah, di dalam syariat juga banyak jalannya. Terbukti Al-Imam Syafi'i mempunyai madhab sendiri, Al-Imam Abu Hanifah mempunyai madhab sendiri, Imam Malik punya madhab sendiri. Tentang syariat pun banyak jalannya. Begitu juga berjalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak sekali jalan-jalannya. Sehingganya oleh orang-orang yang kenal kepada Allah disimpulkan, dipermudah, dibuatlah dengan satu metode, satu sistem yang baik, bagaimana semuanya dapat dirangkum untuk kita mudah memahami apa yang diharapkan oleh Allah, yaitu dengan tarekat. Itu maknanya dari tarekat. Kalau syariat, ilmu ngomong, syariat haram, halal, mubah, makruh, ilmu ngomong. Tarekat ilmu amal. Syariat ilmu teori, sementara tarekat adalah ilmu amal. Jadi ikhwan hawat semua di sini adalah orang-orang tarekat, artinya orang-orang yang siap melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, lebih mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Junaid Al-Baghdadi menyebutkan di dalam kitabnya Tariqatuna al-kitab wa sunnah. Tarekatnya kita dari 2 rel. Sama seperti kereta api, ada 2 rel. Rel yang pertama adalah Alkitab, Al-Quran maksudnya. Yang nomor 2 adalah As-Sunnah, Sunnah dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketahuilah wahai ikhwan ahwat semuanya, bahwa kita ini adalah orang-orang akhirat. Kita bukan orang-orang dunia. Mereka-mereka yang pernah hidup telah kembali kepada Allah, membuktikan kepada kita bahwa kita ini bukan orang dunia, kita adalah orang akhirat, yang dimana kita semuanya selalu mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami ini milik Allah. Adakah di dalam hati kita kesadaran bahwa kita ini adalah orang akhirat? Kalau Anda orang tarekat, pasti Anda merasa bahwa saya ini bukan orang dunia, saya adalah orang akhirat yang kapan saja Allah akan memanggil saya untuk kembali kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepada Allah. Tugasnya kita adalah menyembah kepada Allah, tidak ada yang lain. Bukan untuk mengumpulkan harta benda, tidak. Tetapi banyak orang-orang yang tertipu di sini. Apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ghazali? Al-Imam Ghazali mengatakan, Sesungguhnya dunia ini tempatnya orang gila. Sesungguhnya dunia ini tempatnya orang gila. Bagaimana maksudnya? Ya, ada orang gila dengan kedudukan, ada orang gila dengan hartanya, ada orang gila dengan perempuan. Semuanya posisi gila. Tetapi yang paling baik di antara gila, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, aktiru zikrullah hatta yaqulu majnun. Perbanyaklah kamu mengingat kepada Allah sehingga mereka mengatakan kamu adalah orang gila. Sebelum perintah salat datang, sebelum perintah puasa datang, sebelum perintah haji datang, sebelum perintah salat datang, 10 tahun Rasulullah melaksanakan kalimat Allah, Allah, Allah. Rasulullah itu berzikir 10 tahun. Setiap hari sahabatnya menyebutkan kalimat Allah, Allah, si fulan Allah, 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 jalan ke pasar Allah, 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 sampailah mereka dikatakan Muhammad gila, Muhammad gila. Setelah 10 tahun turun
kita untuk melaksanakan sholat, apakah zikirnya dihilangkan? Lah, zikirnya tetap. Seperti yang telah difirmankan oleh Allah, aqimus sholata lidzikri. Aqimus sholat lidzikri. Dirikan sholat untuk ingat sama aku. Tetap kalimat zikir yang digunakan untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwana hawat rahiman wa rahimakumullah. Inilah yang diajarkan oleh guru besar kita Al-Habib Amin bin Muhsin Al-Hikmah. Tarekat harus sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tarekat tidak boleh terputus. Tarekat itu sama seperti keran. Gurunya, selangnya. Kalau Anda pakai tarekat, punya tarekat, tetapi tarekatnya itu tidak bersambung kepada Rasulullah, percuma. Walaupun keran yang Anda miliki adalah keran emas. Anda punya keran emas, dimasukkan ke pipanya, tapi pipanya tidak ada ngalir. Air beda air, manfaatnya tidak manfaat. Jadi kalau punya guru, gurunya harus bersambung kepada Rasulullah. Kalau tidak bersambung, nol. Walaupun kerannya itu keran emas, percuma, nol. Apakah guru tarekat itu harus terkenal? Lah, Ahmad, Ismail, apakah guru tarekat itu pasti terkenal? Tidak. Guru tarekat banyak yang tidak terkenal, bukan berarti dia tidak bisa menjadi orang yang terkenal. Malah yang tidak terkenal itu kedudukannya kadang jauh lebih tinggi daripada yang terkenal. Apa kata Rasul? Ada satu qaul mengatakan kan min masyhurin min barakatin masyhur. Berapa banyak orang-orang yang harusnya, berapa banyak orang-orang yang terkenal berkat orang yang harusnya terkenal tapi dia menyembunyikan dirinya. Jadi jangan terkecoh sama orang. Oh jangan-jangan itu wali kayaknya terkenal. Oh jangan-jangan yang itu tidak terkenal, yang ini terkenal. Kayaknya inilah yang wali. Ya. Wali itu, mursyid atau wali itu harus menutup diri. Beda dengan Nabi. Nah, dikasih tahu. Wali sama Nabi itu beda. Kalau Nabi, dia harus ngasih tahu bahwa dirinya Nabi. Seperti yang diucapkan oleh Rasulullah, inni Rasulullah ilaikum jami'an. Sesungguhnya aku ini adalah Rasulullah untuk kamu semuanya. Nabi harus ngaku, wali tak boleh ngaku. Jadi kalau tiba-tiba ada nih tadi malam dapat cahaya, cahaya boleh apa sorry? Ada wali, tempelin lagi. Jadi kalau ada orang yang ngaku wali, tempelin, pasti bukan wali. Wali itu harus menutupin dirinya, tidak boleh dirinya ketahuan wali. Bapak Ibu yang berdiri di hadapan Anda ini adalah walinya Allah. Jadi Bapak Ibu, ini tidak boleh ngaku-ngaku kayak gitu, tidak boleh. Ada satu orang datang, misalnya ada satu orang datang ke Pak, anggaplah orang tadi datang, saya ini mau melahirkan, kira-kira kalau bisa minta nama anak perempuan. Kata yang sering, enggak, ini anaknya kamu laki-laki. Anaknya kamu ini laki-laki, kasih nama Abdurrahman. Lahir ternyata laki-laki. Wah, ini wali. Oh, dapat dari mana gara-gara bisa nebak-nebak lalu bisa jadi wali? Karena hamil, melahirkan, disebut laki-laki, benar laki-laki keluar, jadi wali. Enak benar. Ya iyalah. Kalau cuma nebak-nebak kayak gitu enak. Kenapa? Orang perempuan kalau hamil isinya cuma 2. Kalau bukan lagi, nggak ada yang lain. Dan mungkin ada bentuk, nggak mungkin. Kalau bukan lagi perempuan, jadi kalau pas nebak betul wajar aja.
dia tebakannya hanya 2 kalau bukan laki. Perempuan jadi tidak bisa langsung di, oh ini wali. Ya Allah, yang diangkat wali ini Allah, bukan tetangganya. Iya, wali itu kalau ketahuan dirinya wali, dia gelisah, dia tidak enak. Wali itu tidak boleh ketahuan. Wali itu tidak boleh ketahuan dirinya wali. Biar tahu. Pernah sewaktu-waktu Syekh Abu Yazid Al-Bustami, Syekh Abu Yazid Al-Bustami sholat di masjid, anggap masjid Maghrib. Datang, masuk sholat masjid Maghrib, sholat. Sampai selesai, subhanallah, Allah tunjukkan karamahnya. Dari masjidnya tembus cahaya ke langit. Seluruh orang Singkawang nampak. Orang-orang berbondong semuanya, contoh kemakan, semuanya datang kemakan. Wah, luar biasa, inilah walinya Allah. Tuh lihat, cahayanya tembus dari sini ke langit. Ini walinya Allah. Dengar ribut-ribut, setelah salam, Syekh Abu Yazid melihat keluar. Dilihat, ada apa? Antum walinya Allah. Tuh cahaya itu masih ada. Itu cahaya. Berkat antum sholat. Luar biasa tuh ini. Apa yang dilakukan oleh Syekh Abu Yazid Bustami? Ya Allah, jika cahaya ini dari setan, ya Allah, hilangkan ya Allah. Jika cahaya ini darimu, aku berharap cahaya ini akan aku pergunakan nanti untuk di akhirat, bukan untuk di dunia ya Allah, bukan untuk di dunia ya Allah. Sehingga ya Allah dihilangkan. Setelah hilang, Syekh Abu Yazid Bustami masuk ke dalam masjidnya, kemudian balik lagi dan bilang, Ana Rabbukumul A'la. Aku adalah Tuhanmu yang tinggi. Ngaku semua orang. Apa ini? Omongan apa? Baru dipuji-puji wali lalu ngaku Tuhan. Oh ini bukan wali ente, ini anak pikir ente wali, ternyata enggak. Setelah mereka semuanya lari dan tidak mau sama Syekh Abu Yazid, dianggap Syekh Abu Yazid adalah orang yang sesat. Kemudian Syekh Abu Yazid mengatakan, Alhamdulillah ya Allah, mereka sudah tidak mau lagi dekat denganku dan banyaklah waktuku untuk berduaan denganmu ya Arhamar Rahimin. Itu wali. Wali ini tidak pernah jadi murid. Wali itu tidak pernah jadi murid. Ayo yang mau jadi muridnya saya mumpung jadi wali, yuk. Tidak ada. Tidak ada. Jumlah wali, biar ini tahu semuanya. Jumlah wali itu 124.000. Jumlahnya wali di setiap waktu itu 124.000. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena dia menggantikan dari sahabatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabatnya Rasulullah adalah 124.000 orang. Jadi sahabatnya Rasulullah, orang yang berjumpa dengan Rasul banyaknya 124.000 orang. Kenapa kok sahabatnya Rasulullah 124.000 orang? Karena Nabi dari Nabi Adam sampai kepada baginda Rasul jumlahnya 124.000. Jadi ada berapa wali? Wali jumlahnya 124.000 orang. Dari Nabi ada namanya Rasul. Ada namanya Rasul. Rasul itu jumlahnya 313, sama dengan Ashabul Badar. Orang yang berperang di perang Badar 313. Wali kutubnya beda lagi. Kayak gitu. Dan setiap kutub itu beda-beda. Ada kutub di dalam keilmuan, ada kutub di dalam ibadah. Ini macam-macam wali. Kok nanti kalau cerita sama orang, jumlah, ente tahu jumlahnya Nabi ada berapa? Tahu? Jumlahnya Nabi adalah 124.000. Ente kok tahu jumlahnya Nabi? Jumlahnya wali 124.000. Karena dari 124.000 salah satunya anak yang
Gaya-gayaan sedikit kan. Jadi wali itu beda dengan kita, itu beda. Dia tambah terkenal, tambah tidak suka wali itu. Ada wali yang tidak bisa baca kitab, ada wali juga, wali menjeduk. Wali menjeduk ini wali yang kalau menjeduk ini dua, kalau menjeduk ini hanya dua, tidak tahu sama uang, tidak tahu sama perempuan. Melihat perempuan kali jidar sama kayak dinding, tidak ada nafsu. Kalau dikasih uang 1.000 sama 100.000, ada wali ini, wali menjeduk nih, walinya gila, kayak gila tapi dia wali. Dikasih, ini 100.000, ini 1.000, nih Pak Wali pilih mana, 1.000 atau 100.000? Misalnya yang diambil 100.000, gila. Karena wali itu nggak tahu dengan uang. Wali menjeduk ya, wali menjeduk itu nggak tahu sama uang, nggak tahu sama uang. Nah jadi kalau yang ngaku-ngaku wali ini, saya ingin mempertanyakan, belajar di mana dia? Belajar di mana yang ngaku-ngaku wali, ngaku-ngaku, aduh, zaman-zaman sekarang ngaku Tuhan dipercaya, ngaku Tuhan dipercaya. Memang pasar Indonesia ini Allah laku. Iya. Minyaknya minyak babi, labelnya dikasih onta, dibilang minyak onta, percaya? Itu hebatnya orang Indonesia. Nabi, ngaku nabi dan ngaku wali banyak. Ngaku nabi banyak. Ngaku malaikat ada. Lihat ini, ngaku malaikat ditangkap sama polisi. Itu hebatnya polisi Indonesia, bisa nangkap. Ngaku Tuhan luar biasa. Nah jadi kita ini jangan mudah terpengaruh. Cukup satu saja. Cukup gurunya kita belajar dari gurunya kita. Kalau sebagai murid yang baik adalah murid yang selalu setia dengan gurunya tanpa berpaling kepada yang lain, tanpa harus berpaling kepada yang lain. Belum tentu Anda bisa sampai kepada yang Anda tuju jika Anda berubah arah. Al-multafid la yasil. Orang yang banyak noleh tidak akan sampai. Orang yang banyak noleh tidak akan sampai. Nah, jadi mulai sekarang yuk kita luruskan, istiqamahkan. Al-Habib Ali bin Muhsin Al-Hidwan mengajarkan kepada kita tentang ingat sama Allah. Selalu ingat sama Allah. Jangan mikirkan yang lain. Jangan mikirkan yang lain. Biarkan, oh ini ada tarekat keren, bisa terbang, bisa. La takhtar. Jangan kamu heran. Burung bisa terbang juga. Oh bisa jalan di atas air sama, ikan juga bisa. Jadi tidak usah heran dong. Dan yang paling penting adalah jangankan itu. Kalau masalah yang nebak-nebak ini, nebak-nebak, harusnya yang jadi wali, harusnya yang jadi wali itu datang ibu hamil, baru 4 bulan dipegang lagi katanya. Apa namanya? USG dipegang dikasih krim lagi. Udah lagi pasang berapa tuh? 300. Cuma tinggi kan? 300. Enaknya jadi dokter 300. Fotonya tidak jelas. Ini bu, ini bu. 300. Kalau kita foto di HP kan ya warnanya ada, semuanya jelas. Ini yang dokter fotonya hitam putih. 300, wah rugi. Nah, jadi kita itu jangan harusnya yang jadi wali itu dokter jadi wali cocok. Karena dia langsung tahu lagi ketemu yang ini wali-walian namanya. Jadi kalau Anda percaya kepada yang wali-walian akan masuk ke dalam surga,
surga-surgaan. Jadi kalau mengikut sama wali-walian, masuk ke surga-surgaan. Nggak usah kita sama guru kita. Jalan aja, lurus aja. Jangan takut. Kayak gitu. Man lam yakun syekh, barang siapa yang berjalan kepada Allah tidak ada gurunya, fa syaykhuhu syaitan. Barang siapa yang menuju kepada Allah tapi tidak ada gurunya, maka gurunya adalah setan. Dan sampai juga yang udah punya guru tetap sama gurunya, yang belum punya guru cari guru yang benar.